Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ke kamera ya. Kita salam sama penonton ya, sahabat-sahabat Mutiara Rahmah. Ya. Wah, ini kita podcast lagi nih, hostnya Ustadz Lindan lagi ya. Nah, kemarin tuh yang awal-awal kayaknya agak berantakan gitu ya, grogi juga gitu kan. Nah, tapi kita mulai perkenalan dulu sebelum kita masuk ke temanya ya. Kita mulai dari yang sebelah kanannya Ustadz nih. Ini pemain lama ini ya. Ya, alumni dari sini gitu ya. Tahun kemarin tuh masih SD ya, masih ada seragam putih merahnya gitu. Jadi masih bisa ditonton di YouTube kita. Itu masih ada ya. Scroll ke bawah dikit nemu ya itu masih. Ada ya, nemu ya. Nah, ikonik ya beliau ini. Oke. Silakan perkenalan dulu. Nama, kelas, sama umur itu. Ya, betul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aufa Rais, kelas 7 dari SMP ITM Mutiara Rahmah. Nah, yang sebelahnya nih kenalan, baru ini ya, wajah-wajah baru gitu ya. Perkenalkan, nama saya Azfar Ahmad Ataila, kelas 7 dari SMP ITM Mutiara Rahmah. Ya, oke, barakallah. Nah, jadi adik-adik kita yang di depan ini ya, mereka dari kelas 7 SMP IT ya, Mutiara Rahmah. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin yang banyak mengisi adalah kakak-kakak kelas Senior. ya, jadi kelas 8, kelas 9. Nih sekarang kita bawa nih ya, siswa-siswa kita yang di kelas 7 ya, biar ngerasain juga nih atau bisa sharing juga di sini ya tentang pengetahuan-pengetahuan umum kita ya. Nah, sesuai dengan tema yang mau kita bahas, ini ngebahas tentang zakat. Nah, kita tanya dulu nih pengertian zakat secara umum ya. Nah, tadi sebelum jalan mereka sudah ngecek Google pasti ya, tapi nggak masalah ya. Kita coba apa sih yang kalian ketahui tentang zakat? Ya, zakat, zakat. Ya, kita gantian ya. Kita mulai dari Kak Rais dulu nih ya. Zakat itu apa sih? Zakat itu terbagi dua ya, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa itu zakat itu berasal dari kata zaka yang artinya at-thahiru, bersih atau suci, yaitu membersihkan harta dari hak orang lain. Kan zakat itu kan sistemnya, kalau kita punya harta, mungkin ada beberapa persen bagian kita itu punya orang lain. Dan yang kedua, an-numu, artinya tumbuh. Percaya atau enggak, zakat itu justru bikin harta makin subur dan berkah, bukan malah habis. Jadi mungkin mohon maaf ya, nggak nyinggung, izin. Nah, mungkin ada beberapa orang anggap zakat itu kan bisa bikin habis harta, tapi secara agama itu enggak. Itu malah Allah ngasih kita lebih banyak lagi, berlipat ganda lagi. Habis itu yang terakhir, al-barakah, berkah, menghadirkan kebaikan dalam harta yang kita simpan. Oke. Gitu ya. Ini lebih entertain dari hostnya ini ya. Oke. Gimana kalau dari menurutnya Aspar nih, apa yang diketahui tentang zakat? Zakat itu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Zakat itu tadi sudah dijelaskan ya sama anak-anak kita. Nah, zakat itu di dalam Islam itu ada yang wajib, ada yang tidak. Ada yang tidak ya. Tapi sama nggak sih kira-kira kalau zakat sama sodakoh? Gimana kalau menurutnya Kak Rais nih? Sama nggak sih konsep sodakoh sama zakat itu? Menurut saya aja ya, mungkin beda. Karena zakat sama sedekah ya. Sedekah tuh beda. Zakat itu kan kebagi dua lagi ya. Ada zakat mal sama zakat fitrah. Nah, kalau zakat mal itu mungkin lebih panjang lagi kali ya. Kalau zakat itu intinya mungkin menurut saya itu agak wajib ya. Tapi kalau sodakoh mungkin kalau ada keluangan harta silahkan dikasih. Mungkin kalau nggak mau juga ya udah, ya nggak usah dikasih juga, nggak masalah, no problem. Kalau menurutnya Kak Aspar nih gimana? Sama nggak sih zakat itu sama sodakoh konsepnya? Apakah berbeda? Berbeda, Ustadz. Berbeda. Kalau zakat sama sodakoh beda, apa yang membedakan? Kalau sedekah itu bisa berapa aja yang dimau. Kalau zakat itu ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Ada ketentuannya, betul. Nah, ini bagus ya, pemahaman mereka ini ternyata sudah Masya Allah ya. Nah, kalau kita ngomongin zakat, biasanya identik sama puasa ya, ke lebaran ya. Bahkan tuh 10 hari terakhir. 2 hari terakhir, bahkan ada sih saya kalau pernah nemuin waktu saya masih kecil itu. Kecil. Itu
ada sebelum memang ya ada kayak stationnya gitu, ada tempatnya di masjid-masjid. Jadi sebelum sholat itu tuh ada yang masih baru bayar gitu. Nah sebenarnya zakat tadi benar, zakat itu tuh ada dibagi jadi beberapa, tapi kita fokus ke zakat yang sering kita tunaikan aja atau yang sering umum kita dengar. Ada dua menurutnya Ustadz, itu zakat fitrah sama zakat Mal. Zakat fitrah itu adalah fitrah kan artinya suci gitu ya, bersih gitu ya. Ya itu tadi benar konsep yang disampaikan sama Kak Rais itu benar. Jadi itu untuk membersihkan harta kita. Nah, zakat itu yang jadi membedakan sama sedekah tuh benar, dia ada ketentuannya. Ya benar, tadi bilang Kak Aswad tuh dia ada ketentuannya Ustadz, benar. Kalau misalkannya zakat fitrah itu ada ketentuannya. Zakat fitrah itu wajib ya, wajib ditunaikan ketika di bulan Ramadan ya. Itu besarannya sekitar 2,5 kilo beras ya. 2,5. Nah sekarang itu kalau misalkannya ayah bunda ngelihat kok di tabel itu 3 kilo, padahal yang ditentukan tuh dari awal mungkin ayah bunda paham miliar itu adalah 2,5 gitu kan. Kenapa sih ada peningkatan gitu kan? Memang ini menurut Ustadz juga menjadi banyak ya, terus dibahas ya dengan ulama-ulama kita. Satu mut. Nah, satu mut itu mut itu gimana sih konsepnya? Satu mut itu 1 genggam. Nah, sayangnya tangan kita tuh sama tangannya Nabi itu kan bangsa sukunya bangsa Arab ya, maksudnya dia bangsa Arab ya. Yang kita terkenal hari ini, kita udah beberapa kali ngeliat Syekh ya datang ke sekolah kita. Itu orang Arab itu waduh, badannya besar, tinggi. Kayaknya ukuran kakinya pun lebih besar dari Ustadz gitu. Ustadz 44 mungkin beliau Syekh itu orang Arab itu bisa 45 gitu. 50 bisa itu. 50 ada ya. Nah, itu yang jadi selalu menjadi perbincangan kita ya. Berbeda. Ukuran genggamannya itu beda gitu loh. Benarkah 2,5 gitu kan. Nah, terus di Arab itu kan juga makanan pokoknya beda sama kita. Makanannya roti. Nah, roti itu dari gandum. Nah, gandum ini besarnya sama nggak sih kira-kira sama beras gitu ya? Enggak. Nah, makanya para ulama kita ya di Majelis Ulama Indonesia yaitu membahas ya hal tersebut, dan juga itu sudah banyak ya. Dan itu bukan cuma dari ulama-ulama kita, itu sudah dibahas ya di beberapa ulama-ulama ya, guru-guru mereka juga. Nah, ya memang ditetapkannya 2,5. Terus kalau di Balikpapan nih agak unik nih. Wow, 3 kilo. Saya tuh Ustadz tuh baru tahu ketika Ustadz dulu Ustadz pernah ya menjaga stand zakat itu. Berpengalaman berarti beliau ini ya. Ustadz itu ada 1 bulan full itu jaga stand zakat dan terima. Itu Ustadz juga baru ngeh kalau sekarang tuh 3 kilo. Emang bisa naik? Kan Nabi nentukannya 1 mut tadi ya. Iya. 1 mut ini berubah-berubah ini gitu kan. Ternyata ini dari apa yang saya tahu, kalau misalnya salah bisa dikoreksi ya. Nanti ayah bunda, sahabat-sahabat Mutiara Rahma. Nah, itu dia itu tergantung katanya. Nah, ini katanya orang Balikpapan itu katanya gitu kan. Dan menurut data juga konon katanya kita ini ternyata gaya hidupnya atau penghasilannya tinggi katanya seperti itu. Ngeri ya. Jadi katanya orang Balikpapan ini bahan pokoknya tuh mahal di sini. Katanya seperti itu. Jadi 3 kilo itu lah penggenapan juga agar orang-orang itu yang mau zakat nggak susah, katanya seperti itu. Tapi menurut Ustadz sekarang jadi susah gitu loh. Kalau 3 kilo misalnya Ustadz berdua di rumah, berarti kan harus dikeluarkan 6 ya. Iya. Berarti sekarang beras itu karungannya nggak ada yang 3 kilo. Nah, sekarang tuh ada tapi kita harus pesan gitu ya. Harus ada PO 5 kilo. Terus nah Ustadz kalau misalkannya dari Amil itu 3 kilo, gimana Ustadz? Boleh nggak kita masih memakai yang tadi standar yang di kota lain atau standar yang sudah ada gitu kan dari ulama-ulama kita, yaitu 2,5 kilo ya, 1 mutnya itu 2,5 kilo beras ya. Nggak masalah, itu boleh ya, itu boleh karena memang tadi kita penggenapan gitu kan. Nah, terus Ustadz, zakat itu ditunaikannya apakah hanya berupa makanan pokok? Sebenarnya apa? Enggak sih. Sebenarnya gimana? Bisa jadi uang juga bisa. Bisa jadi uang, bener ya. Nah, kalau ulama kita sepakat juga di sini itu bisa digantikan dengan uang ya. Tapi memang alangkah baiknya lebih afdol itu kita ngikutin ya dari apa yang sudah Nabi contohkan, yaitu makanan pokok. Nah, seperti itu. Itu zakat fitrah. Nah,
Terus ada zakat Mal. Zakat mal ini Ustaz juga kurang ahli ya dalam sana. Jadi memang tadi Misnya itu menentukan temanya, masya Allah sekali nih ya. Harusnya memang Mr. Odi ya, Pak Odi ya. Kita tunggu nanti ya Pak Odi juga menjelaskan ya. Semoga ada sesinya Pak Odi jelasin fikih zakat tuh di sini. Nah, kita cuma bahas pengetahuan umum. Setahunya Ustaz, zakat mal itu dikeluarkan jika harta Mampu. Jika harta kita sudah sampai nisabnya ya, sekitar sekarang berapa? 80 gram ya. Coba diperiksa. Benar nggak Ustaz? Kalau emas sama perak itu 85 gram ke atas. Oke. Nah, itu 85 gram ke atas. Sekarang 1 gram emas tuh berapa? Bentar, cek ya. Kalian boleh cek ya. Atau nanti ayah bunda sahabat mutiara juga bisa cek tuh. Berapa sih sekarang 1 gramnya itu? Kalau nggak salah 3 juta. Iya. 3 juta 24.000 terus sekitar Iya. 25.000. Sekarang mahal ya. Tahun kemarin itu Ustadz beli belum sampai segitu ya. Nah, sekarang tuh 3 juta naik 2 kali lipat. Berarti kalikan aja 3, anggap kita genapkan 3 juta 500. Iya. 3 juta 100. Tadi kan 3 juta 24.000 ya. Iya, itu berapa coba? Kalikan aja 85 gram. 85 juta ke atas kali ya. Di kalkulator. Ini mau kalkulator ya. Tar kita Boleh cek. pakai cek ya. Karena fikih ini memang Matematika. Jadi kalau misalkannya ada siswa yang bilang enak belajar fikih, ya itu fikih yang tadi ya tentang kehidupan. Kalau misalnya tentang zakat ya, tentang harta waris, wah itu ada matematikanya. Dan bahkan itu ulama-ulama kita tuh masya Allah ya matematikanya. Jadi nggak sederhana ya fikih itu, karena jadi kalau ada mau menghindari pelajaran fikih karena nggak mau mau belajar fikih untuk menghindari matematika, itu salah ya. Fikih itu ada juga matematikanya. Berapa kira-kira? Berapa? Kalikan aja jadi 3 juta 500 3 juta 100 dikalikan 85 itu 3 juta 500 itu kan 35.350. kali aja 35 kali 85 350 maksudnya kan? Iya. 350 kali 85 sama dengan 203 juta. Maklah. Kalau kalian punya harta segitu, maka tuh wajib dikeluarkan sekitar berapa persen? Sama juga 2,5%. Sedikit loh itu. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya. Nah, tadi benar katanya Kak Rais itu, konsepnya adalah zakat itu tidak mengurangi harta kita sama sekali. Justru Allah sudah ngasih kelebihan di situ ya. Makanya kamu harus kembalikan, bahasanya gitu. Untuk apa sih zakat itu? Juga untuk mensucikan harta. Iya, mensucikan harta, mensejahterakan dan membantu saudara-saudara kita di sekitarnya. Seperti itu. Nah, tadi kalau kita ngomongin zakat mal seperti itu. Tapi kita kembali lagi nih ke zakat fitrah. Zakat fitrah itu kira-kira siapa sih yang wajib dapat? Ada berapa orang? 8 jenis. 8 orang, 8 golongan ya. Siapa aja? Sebutkan. Yang satu ambil zakat. Yang kedua Aspar. Gantian. Fakir, miskin. Yang ketiga. Yang keempat tuh miskin. Ya, Kan beda fakir. Fakir sama miskin tuh beda benar. Ya, oke. Nah, kita bahas. Terus yang kelima. Qarimin orang yang berutang di jalan Allah ya kalau Nah, lanjut nomor 5. Nomor yang keenam. Mualaf ya. Jadi kalau baru masuk Islam baru login tuh. Baru login gitu bahasanya anak zaman sekarang tuh ya bunda ya. Login gitu ya. Itu juga acara podcast itu bagus itu ya. Login ya. Iya benar-benar. Bisa ditonton juga di YouTube itu bagus itu. Nah, apa tadi? Mualaf di situ? Fisabilillah, orang atau lembaga yang berjuang di jalan Allah, misalnya kayak beasiswa pendidikan, pembangunan dakwah atau relawan kemanusiaan. Oke, bagus. Jadi ada berapa tadi? 8 golongan tadi ya. Ada satu lagi. Satu lagi apa itu? Dua. Sudah 8 atau baru berapa tadi? Kan fakir, miskin, ambil zakat, qarimin, fisabilillah baru 5. Ada 3 yang kurang. Nah, 3. Ibnu Sabil. Ya, Ibnu Sabil. Baru Amil. Rikop itu hamba sahaya gitu kan. Kalau dulu namanya budak lah. Budak, kalau sekarang nggak ada sudah ya? Nggak ada, kuno banget. Sama amil zakat. Ambil zakat. Jadi ambil zakat itu yang kayak tadi ya Ustadz Lukman sama Ustadz Hikmal tuh ya. Mereka tuh boleh dapat ya. Nah, seperti itu. Nah, tadi ya itu ada penerimanya. Jadi nggak sembarangan dikasih ya. Jadi nggak asal kasih, bahasanya nggak sembarangan dikasih. Sembarangan ngasih. Sudah ada kriterianya. Ya, sudah ditentukan oleh Allah siapa yang menerima ya, disampaikan oleh Nabi Muhammad ya. Ini penerimanya. Jadi
tadi kalau kita ngomongin konsep fakir sama miskin. Kalau setahunya Ustadz, fakir itu dia tuh punya uang atau punya bahan makanan untuk dimakan hari itu saja. Nah, tapi harusnya dia besok masih bisa makan, dia masih bisa cari lagi. Tapi kalau Ustadz tahu miskin itu dia makan untuk hari itu ada, tapi besok belum tahu dia mau makan apa gitu loh. Nah, kita kurang nggak tau besok mau makan apa, tapi hari ini udah jelas. Bahasanya tuh serabutan kali ya kalau orang bilang sekarang. Nah, seperti itu. Terus gimana sih? Tadi kan kita sudah tahu nih siapa aja yang dapat. Berarti kita bisa nggak sih ngasihkan itu tanpa lewat amil yang tadi atau yang jaga zakat itu? Kayaknya nggak bisa deh, karena seingat saya zakat itu ada niatnya. Ada niatnya. Niat itu bisa nggak sih kita baca sendiri? Kan kalau cuma niat itu kan pekerjaan hati. Berarti kita tinggal ucapkan dalam hati saya berniat zakat, dengan bahasa Indonesia pun tidak masalah karena niat tadi pekerjaan hati. Harus nggak sih kita lewat amil? Nggak harus kayaknya. Kayaknya enggak sih. Menurutnya Kak Rais nggak harus, tapi menurutnya Kak Aspar harus. Kebalik ya, malahan kebalik ya. Kalau Kak Aspar bilang nggak harus, tapi kalau bilang Kak Rais harus. Dua-duanya benar, nggak masalah. Jadi kalau misalnya kalian mau lewat amil, nggak masalah. Jadi nanti amil yang ngantarkan. Kita tuh bahasanya sudah menyerahkan ke amil, karena amil dan lembaganya ya seperti BMH ya, mungkin lebih terpercaya lebih terpercaya dan mereka sudah paham berpengalaman bagaimana cara membaginya. Insya Allah mereka sudah ada ilmunya, sudah ada penasihatnya di sana. Kalau kita sendiri boleh kita pakai ilmu dasarnya, kan sudah diajarin dan kita sudah tahu juga kan. Jadi asal kita tahu memang orang ini benar-benar penerima yang tepat. Jangan sampai ternyata ini mualaf itu dapat seharusnya gitu. Tapi memang mualaf yang ada kriterianya juga setahunya Ustadz. Jadi memang tidak setiap tahun dia dapat gitu. Memang yang diprioritaskan adalah mualaf yang masih baru atau maksudnya baru masuk dengan Islam atau login ke Islam setahunya Ustadz. Itu untuk apa? Kenapa saat mualaf? Ini mualaf ini saat rumahnya kayak istana, saat gede betul gitu. Nah, itu dipikirkan alasannya kenapa mualaf ini dapat. Padahal mualaf itu kadang-kadang ada yang kaya-kaya loh Ustadz. Gitu kan. Apalagi kalau misalkannya dia memang dari agama sebelumnya itu memang ya biasanya seperti itu ya, memang gitu ya bisnismen juga, terus memang dia juga loyal ya ke agama sebelumnya. Terus sekarang Ustadz pas dia mualaf kenapa dia dikasih Ustadz, bukan dia yang ngasih kita gitu. Ada yang tahu nggak alasannya? Mungkin itu mungkin supaya menunjukkan seberapa lembutnya Islam ke hadapan orang yang baru muslim. Jadi mungkin siapa tahu habis masuk muslim tiba-tiba murtad lagi, kan lebih baik kita tunjukkanlah seberapa lembutnya Islam ke hadapan orang baru masuk ini mungkin kali potensinya dia murtad itu gitu ya bahasanya. Itu adalah sambutan kita gitu ya. Itu mengajarkan dia beberapa bagian dari ajaran kita, betapa kita tuh ya memang tadi gitu kan, kita agama ini memang nggak ada ngajarin kekerasan gitu, dan bahkan saling berbagi, bahkan orang-orang yang seperti mereka gitu kan. Nah, itu keuntungannya mualaf itu biasanya baru login tuh ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mereka tuh selain di tadi ya untuk ngajarin tuh ya itu juga benar ya untuk menguatkan ya, benar-benar karya untuk menguatkan, karena biasanya apalagi yang mereka tuh memang belajar sendiri, terus ia masuk Islamnya sendiri tanpa ada yang ngarahin, biasanya tanpa ada saksi gitu loh. Itu jujur biasanya berat itu ujian itu ya, godanya juga besar itu. Wah gitu kan. Banyak lah ya kasus-kasus yang sering kita dengar atau kejadian-kejadian seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk masalah zakatnya tadi. Jadi kalau misalnya masalah ngasih atau amil itu terserah. Nah, tapi Ustadz, ini terakhir nih sebelum kita tutup, ada itu terakhir kisah gitu ya. Dimana di zaman itu zakat itu nggak mesti lewat amil waktu itu. Nah, sebenarnya kalau di dalam konsep Islam kita punya baitul mal gitu kan, nanti dikasih ke baitul mal tuh nanti disalurkan ke orang-orang yang butuhkan, 8 golongan tadi lewat khalifah kita ya atau pemimpin. Jadi sebelum saya membahas itu, Islam tuh nggak cuma tentang sholat loh. Islam tuh bukan cuma tentang tadi sholat, zakat, puasa, haji. Tadi sebenarnya Islam tuh ngatur semuanya ya. Termasuk memimpin sebuah negara gitu ya. Karena kita konsep yang kita kenal tuh hari ini Nabi itu cuman sahabat-sahabat itu cuman ya udah gitu, cuman penerus Nabi gitu untuk melanjutkan Islam, enggak khalifah ya. Tapi mereka tuh tadi ya, mereka juga memimpin sebuah negara ya, dan Nabi itu juga ninggalin legasinya ya, atau contohnya sudah ditinggalin gitu. Jadi kita sebenarnya tinggal niru aja gitu kan.
Nah, tadi gitu kan. Akhirnya ada satu di zaman kejayaan Islam ya, di mana Golden era. itu belum sampai kayaknya, belum sampai di zamannya Abbasiyah, mungkin masih di 4 orang tuh bukan, setelahnya Khulafaur Rasyidin tuh dinasti pecah kan ya, Umayyah. Umayyah, oke. Masih di kekhalifahannya dinasti Umayyah gitu kan. Iya. Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah ini ada satu pemimpin mereka dari keturunannya Umar bin Khattab, namanya Umar bin Abdul Aziz. Di eranya beliau itu orang ya, Paling zakat baik. itu diantar masing-masing ya, diantar masing-masing. Tapi hari itu orang sedih ngantar zakat. Sedihnya Why? nih, kenapa, ada yang tahu nggak kalian nih? Saya punya komiknya kalau nggak salah ya, izin spoiler nih. Ya. Itu karena kalau nggak salah, saking rapinya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, itu sampai nggak ada orang yang berhak menerima zakat. Artinya- Sampai dicari seluruh kota, ujung kota, nggak ada yang Jadi ketemu. betul itu Kak Rais. Jadi banyak orang sedih. Kok mereka tuh bingung gitu loh. Zakatnya Mana lagi kemana? harta perlu kita salurkan nih zakat kita? Karena saking makmurnya orang di zaman itu ya. Artinya apa? Zakat tadi itu benar, itu untuk bukan hanya kita saja, itu kelebihan harta yang Allah kasih ke kita untuk dikembalikan lagi untuk Allah ya, untuk manusia-manusia yang lain juga gitu lah. Akhirnya apa? Ketika zakat itu semua orang itu punya kesadaran untuk zakat tadi, termasuk zakat mal, terus zakat Zakat penghasilan, fitrah. banyak lah sekarang dari zakat fitrah. Iya. Kalau misalkan semua orang ya melaksanakan zakat tadi, kayak kalian bayangkan aja gitu, dengan pemimpin yang adil, kita ini gak akan kesulitan kalau cuma masalah makan, masalah perut ataupun kebutuhan sehari-hari ya. Tadi saking pusingnya orang ini, jadi ada satu kisah yang paling saya ingat itu waktu saya sekolah. Jadi ceritakan itu sudah malam, saking bingungnya. Jadi Begadang gitu orang nih. dia nyari. Nah, akhirnya dia ngelihat satu orang duduk di dekat bangunan-bangunan, terus dia gelap, di dekat situ gelap. Orang ini duduk gitu kan, dia sedih gitu kan. Orang yang mau menzakatin, ini dia. Ini orang yang Iya, mana ini? orang Ini yang saya targetnya. cari. Dari pagi saya cari, saya keliling kota ini, saya nggak nemu. Ini orang ini yang tepat ini ya. Ini Saya orangnya. suka ini, dia bilang kan. Oke. Dikasihkanlah tadi zakat itu. Ternyata ini saya mau berzakat atas harta saya. Orang itu tak menangis. Kamu nggak mau uang? Dia kan, bukan, aku bukan nggak mau uang. Dia bilang, aku bukan nggak mau menerima. Tapi ternyata orang tadi itu ya, orang yang mau ngasih zakat ini sekantong. Ternyata orang yang nangis ini dia mau ngasih hartanya yang satu gerobak. Malah. Dia bingung juga. Akhirnya mereka berdua di situ ya Nangis bareng. bingung gitu ya. Akhirnya saking makmurnya Islam di zaman itu ya. Ya semoga kita bisa kembali ke zaman itu ya, di mana Islam itu emas, tidak asing ya, dan semua umat itu makmur ya gitu ya. Nah, yang asalkan zakat itu terus terlaksanakan ya. Hari ini memang kita belum bisa melaksanakannya semuanya gitu ya, baru bisa yang wajib ya, yang wajib. Tapi insya Allah dengan niat yang baik ya, dengan niat yang tulus, kalian juga belajar yang baik gitu kan. Suatu saat ketika kalian sukses ya, kalian punya harta sesuai dengan yang dianjurkan Nabi tadi, maka kalian keluarkan ya. Gitu. Nanti itu pesan Ustadz untuk kalian dan pesan untuk sahabat-sahabat Mutiara, ayah bunda ya. Kita jangan lupa ya, berzakat fitrah ya, kan untuk kewajiban bisa dilaksanakan di sekolah kita ya. Sekolah kita kan ada yang juga ada. Jadi ada standnya di depan ya, ada menjaga, nanti insya Allah bergantian di situ. Tapi yang paling sering mungkin nanti ditanya situ ada Ustadz Lukman ya, Ustadz Lukman Hakim ya, sama Ustadz Hikmal yang menjaga. Tapi setiap hari berganti-ganti, tapi insya Allah kami terus buka ya sampai mungkin nanti diinfokan kembali ya, sampai ada batasnya. Kalau kita kan nunggu siswa saja gitu kan, siswa di sekolah, atau bisa juga sih sebenarnya warga sekitar Mutiara Rahmah. Nah seperti itu. Jadi mungkin kita cukup sekian ya, sudah banyak yang kita obrolin. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih Kak Rais, Kak Asfar sudah nemani Ustadz ya. Masya Allah sekali ya, ternyata kelas 7 pun wawasannya luas ya di Mutiara Rahmah ini gitu ya. Karena semuanya kita pelajari dan tidak ada waktu belajar itu bukan hanya di kelas gitu kan. Mereka juga terkadang ketika di luar kelas pun mereka juga ada berdiskusi, bertanya gitu ya. Dan semakin majunya teknologi juga ya tadi ya, mereka juga bisa pakai gadget, dan itu mereka juga memastikan. Jadi mereka di sini tidak memastikan tidak menyampaikan ilmu itu langsung kayak disampaikan. Mereka juga pastikan saat ini benar enggak gitu. Nah, seperti itu ya kami di Mutiara Rahmah. Mungkin cukup sekian karena sudah mau Jumatan ya. Terima kasih. Kita akhiri ya.
Kita salam bersama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Fikum. fikum. Oke.